warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Tami dengan NIM 6705201029. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan Ketua Muhammad Raihanum Fadila dengan NIM 6705201089, dan saya sendiri sebagai anggota, dan satu lagi teman saya sebagai anggota dengan nama Donald Kelvin Manalu dengan NIM 6705202037. Di sini kami kelompok 2 membuat tugas besar bengkel pemrograman dengan judul Game Pac-Man. Jadi di sini kami akan menjelaskan pembuatan game Pac-Man tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merahan Fadila Solihin. Saya dari kelas 01 dengan NIM 6705201089. Saya dari kelompok 2 dengan tugas besar berjudul Game Pac-Man. Saya sendiri di kelompok ini sebagai ketua kelompok. Baiklah, langsung saja saya mulai untuk menjelaskan program dari Game Pac-Man kami sendiri. Game Pac-Man kami terdiri dari 5 buah subprogram, dan masing-masing programnya akan dijelaskan oleh saya beserta kawan-kawan saya. Baik, langsung saja saya mulai dari program pertama. Program pertama yaitu App Class. App Class sendiri merupakan program yang isinya paling panjang dan juga sangat penting. Kurang lebih sekitar 60-70% dari program Game Pac-Man kami sendiri. Yang pertama yang ada di program App Class sendiri ada Import PyGame. PyGame sendiri merupakan library dari Python yang berguna untuk membuat sebuah game atau aplikasi dari Python. Yang kedua ada Import SYS atau System. Ini juga penting bagi pembuat aplikasi atau yang menggunakan program banyak. Kemudian ada juga Import Copy untuk mengcopy atau menggandakan program dalamnya atau menggandakan data-data di dalamnya. Kemudian kami juga menggunakan di program ini kami menggunakan from settings import. Jadi di sini kami mengimport data-data atau program dari settings ke program App Class sendiri karena akan digunakan di program App Class ini. Selanjutnya ada kami mengimport juga program dari player class, kemudian kami mengimport dari program enemy class. Setelah itu kami juga membuat program atau membuat sintaks untuk mendeskripsikan bahwasanya game Pac-Man sendiri itu merupakan game 2 dimensi, sehingga kami menggunakan pygame.math.vector2. Artinya kami di sini menggunakan 2 dimensi, vektor 2 dimensi. Langsung ke program intinya, yaitu ada di class app. Class app sendiri terdiri dari banyak fungsi, dan masing-masing fungsinya akan kami bagi-bagi berdasarkan fungsi atau tujuannya. Mulai dari pertama yaitu untuk yang berguna untuk mendeskripsikan per programnya, seperti layar UI, jam bermain, stage-nya, kemudian wall, coin, enemy, position dari playernya sendiri, loading, kemudian enemy-nya sendiri. Itu ada di fungsi init. Kemudian yang kedua itu fungsi run. Di fungsi run ini berisi tentang gamenya mulai bermain dan juga game over. Selanjutnya ada fungsi helper atau fungsi pembantu seperti tulisan yang akan muncul di user interface-nya, loading screen, dan juga arenanya akan ada di bagian ini fungsinya. Seperti di sini kami membuat bahwasanya arenanya itu merupakan mesh.png yang akan kami import dari mesh.png tersebut agar arena kami tidak datar atau tidak plain. Setelah itu ada make enemies dan juga draw grid. Make enemy sendiri untuk musuh, sedangkan draw grid untuk jalan. Kemudian ada reset. Ketika pemain mati, maka gamenya akan reset. Dan juga koinnya juga akan reset. Selanjutnya ada intro function atau fungsi pembukaan. Di fungsi ini ada start game, kemudian gerakan update-nya atau pergerakannya itu akan selalu diupdate, seperti player akan bergerak kemana itu akan selalu diupdate. Kemudian ada juga start draw untuk ada
menampilkan tulisan ketika memulai gamenya. Fungsi bagian kedua yaitu ketika bermain. Ketika bermain ini ada playing event, playing update, playing draw, remove life, draw coin. Semua ini akan muncul, akan dipanggil ketika player mulai bermain. Seperti remove life, ketika player terkena musuh, maka life player akan berkurang sebanyak 1 poin. Dan juga jika player tidak memiliki sisa nyawa atau 0, maka akan terjadi game over. Terakhir yaitu ada game over function. Jadi, kalau pemain telah kehilangan 3 buah nyawanya, maka fungsi ini akan terpanggil. Dan juga player akan diminta untuk mengulang kembali gamenya. Serta ketika game over, maka akan muncul tulisan game over, dan juga ketika pemain ingin memainkan gamenya kembali, disuruh menekan tombol spasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donald Manalu. Saya dengan NIK 6705202037. Saya dari kelompok 2 tentang game Pac-Man dengan teman saya, ketuanya Rehan dan anggotanya saya dan Amanda. Saya menjelaskan tentang anonimas. Anonimas itu adalah suatu program settingan di bagian musuh atau lawan. Yang pertama itu kita import PyGen, di mana PyGen ini adalah untuk mengoperasikan jalannya Python game di Python. Baru import random ini adalah di suatu pengacakan atau pembangkitan bilangan acak dalam suatu settingan ini tersebut. Terus settingan input ini adalah untuk supaya dapat mengimport atau memanggil enemy class tersebut nanti pada saat mau di-running. Baru game method kedua ini adalah menandakan bahwa game tersebut termasuk dua dimensi. Di sini ada update ini adalah suatu settingan mengatur kecepatan para musuh, terus pergerakan supaya mendekat pada saat permainan, misalnya pemain dan musuh akan mengejar dengan kecepatan dan arah gerak mengikuti pemain. Ini baru di bagian random ini adalah bagian pengacakan bilangan acak supaya dapat tetap di running. Lalu di sini ada tentang set color. Setting color ini adalah warna atau settingan warna musuh berdasarkan permainan game. Di sini personality adalah kecepatan, di mana tadi yang saya bilang di update tadi dia akan menambah kecepatan dan arah geraknya pada saat mendekati lawan dan mengejar arah geraknya. Dari itu saya menjelaskan tentang NPU ini adalah menginputkan app class supaya bisa terrunning. Di sini dari app class ini yang tadi kita tahu dijelaskan oleh teman saya, ini adalah keseluruhan dari settingan program. Jadi aplikasi ini terdapat juga enemy class, player class, settingan dan range-nya
sudah diimportkan ke APTK, baru APTK akan diimportkan di sini baru makanya di sini dibuat import APTK supaya bisa running keseluruhannya karena semuanya ada di APTK. Jadi kita coba untuk merunning game tersebut. Ini kita lihat musuh mendekati atau arah geraknya mendekati lawan pemain. Lihat mereka proses mengikuti selalu arah gerak hingga saat mereka sudah mendapatkannya, dimakan saat apabila lawan sudah mendekati pemain. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Tami dengan NIM 6705201029. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan program yang keempat, yaitu adalah program yang bernama setting. Di setting ini merupakan tampilan dasar dari project game Pac-Man yang akan kami buat. Di sini terlihat kita menggunakan from PY game math import vector 2 as vector. Di sini berarti kan kita menggunakan vektor 2 dimensi karena kita membuat game Pac-Man 2 dimensi. Di sini bisa dilihat setting screen, di mana ini merupakan settingan dari layar, di mana ada lebar, tinggi, FPS, atas, bawah, tinggi dan lebar maze, dan di sini juga terdapat setting kolom dan baris. Lalu terdapat setting color, di mana kita menggunakan color hitam, merah, abu-abu, putih, dan juga warna dari player. Di sini terdapat integer yang melambangkan dari warna-warna tersebut. Lalu masuk kepada font setting, kita menggunakan teks dengan size 16 dan dengan font Arial Black. Lalu saya akan lanjut ke program yang kelima, yang bernama player class. Di dalam player class ini kita menggunakan library Python Pygame, di mana Pygame ini adalah sebuah modul atau library dari Python yang berguna agar kita bisa membuat game atau permainan di dalamnya. Di sini kita juga menggunakan import setting dari setting program yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Di sini kita juga menggunakan vektor Pygame math vector 2, di mana tadi saya jelaskan kita menggunakan vektor 2 dimensi untuk project game Pac-Man ini sendiri. Di sini terdapat banyak sekali fungsi, yaitu yang pertama itu adalah quest player. Ini adalah fungsi-fungsi untuk menampilkan seperti nyawa dari player, start player, terus score player, pergerakan player, arah player bergerak, dan lain sebagainya. Di sini juga ada dev update dari program yang sebelumnya tadi, pergerakan dari player tersebut. Di sini juga ada setting grid position in reference in bitpos. Ini merupakan fungsi untuk menampilkan tampilan dari pos-pos maze yang akan dilewati oleh player. Di sini ada draw, ini untuk menampilkan tampilan dari layar pemain player. Di sini juga ada drawing player lives, ini merupakan tampilan untuk menampilkan nyawa dari si player. Lalu ada dev on coin, ini merupakan fungsi untuk menampilkan koin-koin yang akan ditampilkan di layar. Di sini juga ada dev on coin yang berfungsi untuk menampilkan koin-koin yang akan dilewati oleh si player. Terus ada it coin, ini merupakan
fungsi untuk menginput koin-koin yang telah diambil oleh si player tadi. Lalu ada move untuk pergerakan dari si player. Lanjut ke get big box, ini merupakan input koin-koin yang telah diambil oleh si player. Lalu ada time to move, ini merupakan fungsi untuk menampilkan pergerakan dari si player tersebut. Dan ini ada can move, ini adalah fungsi saat si player itu sudah bergerak. Di sini terdapat sebuah gambar di mana inilah arena yang akan kami gunakan dalam membuat game Pac-Man tersebut. Ini kan seperti labirin-labirin yang akan dilewati oleh Pac-Man tersebut, si player. Lalu di sini ada kode-kode untuk membantu si maze-nya tadi. Di sini bisa dilihat terdapat perbedaan di tengah itu agar mensupport si maze-nya agar tidak bug dan maze berjalan dengan lancar. Bisa dilihat lagi terdapat angka 1 di sini seperti melambangkan dinding-dinding yang ada pada si maze tersebut. Lalu juga ada huruf C yang melambangkan seperti jalan yang akan dilewati oleh player tersebut. Sekian video penjelasan tentang pembuatan game Pac-Man dari saya. Mungkin video penjelasan dari saya adalah video penjelasan terakhir yang mengakhiri penjelasan dari pembuatan game Pac-Man ini. Sekian penjelasan pembuatan game Pac-Man dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat ada salah dan pengucapan pada saat saya, ketua saya maupun teman saya dalam menjelaskan pembuatan game Pac-Man ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.